Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar filsafat, di mana pengantar filsafat tersebut dibagi menjadi 3 macam, yaitu epistemologi, yang kedua ontologi, yang ketiga aksiologi. Yang pertama, pengantar filsafat epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki hakikat, sumber, dan batas pengetahuan. Epistemologi mempelajari bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana kita dapat memastikan kebenaran pengetahuan kita. Definisi epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistemi yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau alasan. Epistemologi berusaha memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, dibenarkan, dan diuji. Sejarah perkembangan epistemologi. Epistemologi telah berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf dari berbagai zaman. Di masa Yunani kuno, tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles memberikan sumbangsih yang besar terhadap pemikiran epistemologi. Cabang-cabang epistemologi. Epistemologi memiliki berbagai cabang yang menyelidiki berbagai aspek pengetahuan seperti asal, struktur, dan validasi pengetahuan. Teori pengetahuan dalam epistemologi. Epistemologi menawarkan berbagai teori untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh, dibenarkan, dan diuji. Perdebatan dalam epistemologi. Epistemologi seringkali menjadi pusat perdebatan dan kontroversi filosofis dengan berbagai pandangan yang berbeda tentang hakikat dan sumber pengetahuan. Implikasi epistemologi dalam kehidupan. Epistemologi memiliki implikasi penting dalam kehidupan kita, baik dalam hal cara dunia mengambil keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Kesimpulan dan refleksi epistemologis mendorong untuk mempertimbang dasar pengetahuan kita dan bagaimana kita memperolehnya. Dengan memahami epistemologi, kita dapat meningkatkan kualitas berpikir, membuat keputusan yang lebih baik, dan memahami dunia di sekitar kita. Yang kedua, pengantar filsafat ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat realitas. Definisi ontologi. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan fundamental tentang apa yang ada, bagaimana sesuatu ada, dan bagaimana kita memahami keberadaan objek kajian ontologi. Ontologi meneliti berbagai aspek realitas dan entitas konkret seperti benda fisik hingga entitas abstrak seperti konsep dan ide. Sejarah perkembangan ontologi. Perkembangan ontologi telah dibentuk oleh pemikiran para filsuf sepanjang sejarah. Cabang-cabang ontologi. Ontologi terbagi menjadi beberapa cabang yang mengkhususkan dari aspek tertentu dari realitas. Cabangnya yaitu ontologi umum, ontologi khusus, ontologi formal. Ontologi dalam ilmu komputer. Ontologi memainkan peran penting dalam ilmu komputer. Aplikasi ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Ontologi memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.
membantu kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kesimpulan dan penutup. Ontologi adalah bidang filsafat yang terus berkembang, menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang realitas dan membantu kita navigasi dunia yang kompleks. Pengantar filsafat aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengaji nilai. Definisi aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Yang berarti ilmu. Jadi aksiologi secara harafiah berarti ilmu tentang nilai. Aksiologi membahas tentang hakikat nilai, sumber nilai dan berbagai nilai-nilai tersebut. Cabang-cabang aksiologi. Aksiologi memiliki beberapa cabang yang membahas aspek-aspek nilai yang spesifik. 1. Etika. 2. Estetika. 3. Politik. Nilai-nilai dalam aksiologi. Nilai-nilai dalam aksiologi merupakan objek kajian yang sangat luas. Nilai-nilai tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu nilai moral, nilai etika, nilai kognitif, nilai utilitas. Teori-teori nilai dalam aksiologi, yaitu teori objektivitas, teori subjektivitas, teori relativisme. Aplikasi aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi tidak hanya teori abstrak, tetapi memiliki aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan keputusan, etika profesi, pembangunan karakter. Peran aksiologi dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan yang baik melibatkan pertimbangan nilai-nilai. Kesimpulan dan penutupan. Aksiologi penting dalam memahami nilai-nilai, menentukan pilihan yang baik, dan membangun kehidupan yang bermakna. Mungkin itu penjelasan materi yang kelima dalam pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.